Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan NIM 2892 Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SSOS MM. Di sini saya akan membahas mengenai pengantar manajemen. Apa itu pengertian dari pengantar manajemen? Istilah manajemen berasal dari kata manajemen atau bahasa Inggris yang berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Sehingga manajemen dapat diartikan sebagai bagaimana cara mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini ada beberapa tokoh yang mendefinisikan manajemen sebagai berikut. Yang pertama ada Encyclopedia of the Social Sciences. Diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi. Yang kedua ada dari Mary Parker Follett. Diartikan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang ketiga ada dari Thomas H. Nelson yang mengartikan bahwa manajemen perlahan adalah ilmu dan seni memadukan ide-ide, fasilitas, proses, serta bahan dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan keuntungan. Yang keempat ada dari G.R. Terry yang mendefinisikan bahwa manajemen diartikan sebagai proses yang khas, terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Berikutnya ada teori kebutuhan mengenai manajemen. Menurut George R. Terry dalam buku berjudul Principle of Management memberikan definisi, manajemen adalah suatu proses yang membedakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Abraham Maslow adalah seorang tokoh yang terkenal. Lahir pada tahun 1943. Ia memiliki sebuah teori yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan atau teori Maslow. Teori ini berisi sebuah gambaran klasik dari motivasi manusia, teori yang berdasarkan atas asumsi bahwa ada 5 tingkatan kebutuhan atau hierarki setiap individu. Kebutuhan individu. Di sini ada 5 yang termasuk ke dalam kebutuhan individu. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kedua ada kebutuhan akan rasa aman, ketiga ada kebutuhan sosial, keempat kebutuhan esteem, dan kelima ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan fisiologis itu yaitu kebutuhan dasar atas udara, air, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan ini sering disebut juga dengan kebutuhan untuk fasilitas dasar hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan keselamatan, meliputi fisik, keamanan lingkungan, emosional, dan perlindungan. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini termasuk kebutuhan akan cinta, kasih sayang, perawatan, rasa akan memiliki, dan persahabatan. Keempat adalah kebutuhan esteem. Kebutuhan ini terdiri atas kebutuhan internal dan eksternal. Kebutuhan internalnya ada harga diri,
kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, dan kebebasan. Kebutuhan eksternalnya ada pengakuan, kekuasaan, status, perhatian, dan kekaguman. Yang kelima ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Hal ini termasuk dengan dorongan untuk menjadi apa yang individu mau dan memanfaatkan potensi yang Anda miliki. Peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang dan tidak tampak dari luar. Motivasi akan kelihatan melalui perilaku seseorang yang dapat dilihat. Motivasi berhubungan dengan kekuatan atau dorongan yang berada di dalam diri manusia. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kegiatan sentral yang ada di dalam sebuah kelompok atau organisasi dengan seorang pimpinan puncak sebagai figur sentral yang memiliki wewenang dan tanggung jawab mengefektifkan organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuan pemotivasian dalam manajemen. Yang pertama ada mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Yang kedua ada meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Ketiga ada meningkatkan produktivitas karyawan. Yang keempat ada mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Kelima ada mengefektifkan pengadaan karyawan. Dan keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Pendekatan personal mengenai manajemen. Personal traits of leadership approach atau pendekatan personal mencoba melihat pemimpin dari karakteristik figur atau ciri personal dari 16 seorang pemimpin. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa seorang pemimpin yang efektif pasti memiliki trait khusus seperti intelektual, kepribadian, karakteristik fisik, kemampuan supervisi, dan trait kepribadian lain dari seorang pemimpin efektif. Ivan Sevis, DKK, tahun 2007, halaman 196. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Pendekatan perilaku lebih memfokuskan kepada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemimpin, seperti bagaimana mereka melakukan delegasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang-orang, serta bagaimana cara mereka memotivasi para pegawai. Perilaku tidak seperti faktor personal, dapat dipelajari sehingga mereka yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang memadai mengenai kepemimpinan akan mampu menjadi pemimpin yang efektif. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan memfokuskan dua aspek, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Sule, DKK, tahun 2006, halaman 259. Pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan yang mempertimbangkan situasi yang dihadapi dinamakan sebagai pendekatan kontingensi, di mana secara sederhana pendekatan kontingensi memandang bahwa gaya manajemen dan gaya kepemimpinan yang akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam dan sangat ditentukan oleh keragaman situasi dan keadaan yang dihadapi oleh organisasi tersebut dari waktu ke waktu. Perspektif kontemporer mengenai motivasi. Ada 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perspektif kebutuhan atau need perspektif. Kedua ada perspektif keseimbangan dan keadilan atau equity perspektif. Ketiga ada perspektif pengharapan atau ekspektansi perspektif. Keempat ada perspektif penguatan atau reinforcement perspektif. Kelima ada perspektif penyusunan tujuan atau good setting theory.
Kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah tentang bagaimana seorang pemimpin melakukan kegiatan komunikasi dengan cara membangkitkan rasa empati atau juga menampilkan emosi yang sangat kuat pada mereka yang ada di sekitarnya. Tujuan dari kepemimpinan karismatik adalah untuk membuat perubahan yang positif di dalam kehidupan pemimpin tersebut. Pemimpin yang karismatik seringkali dianggap sebagai seorang orator yang sangat ahli dalam menyampaikan visinya. Kenapa? Karena seorang pemimpin yang karismatik sangat mengandalkan gaya berbahasanya yang sangat fasih, daya tariknya yang menawan, dan mampu merayu demi bisa mencapai tujuannya. Ciri-ciri kepemimpinan karismatik yang pertama adalah memiliki aura yang kuat. Para pemimpin yang berkarismatik diklaim memiliki budi luhur karena mampu menampilkan harkat serta kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dengan kepercayaan dirinya yang sangat tinggi tersebut, mereka mampu mempertahankan kontak mata dengan siapapun lawan bicaranya dan membuat orang lain merasa bahwa mereka memperoleh visi dan pendapatan yang berharga. Yang kedua adalah keterampilan menjalin koneksi. Tentu setiap orang mampu menjalin hubungan dengan para sesamanya, tapi tidak semua hubungan yang dibuat mampu memiliki makna yang mendalam. Mereka yang memiliki gaya kepemimpinan karismatik mempunyai bakat yang unik untuk bisa menjalin komunikasi secara efektif dan bisa mengetahui keperluan emosional dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah kemampuan dalam memanage situasi. Para pemimpin yang berkarismatik juga mengetahui bagaimana menggunakan bahasa tubuh dan membaca kondisi lingkungan demi membuat orang lain terasa nyaman. Sehingga mereka mampu mengendalikan dan mengantisipasi gejolak emosi yang mampu menyebabkan stres ataupun kegaduhan. Yang keempat adalah tekad dan ulet. Hidup akan selalu penuh cobaan dan juga perjuangan. Namun, para pemimpin karismatik tidak akan mudah menyerah. Mereka sangat percaya akan kemampuan dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan secara langsung. Dalam waktu yang bersamaan, mereka juga bisa menginspirasi para pengikutnya untuk melakukan hal yang serupa. Yang kelima, rendah hati. Para pemimpin karismatik pun mampu menghargai bakat, nilai, dan keterampilan yang berasal dari semua orang. Mereka mampu secara sungguh-sungguh dalam mendengarkan gagasan dan keprihatinan dari para pengikutnya. Pemimpin karismatik mampu membuat orang karyawan merasa menjadi salah satu bagian dari tim yang kuat dan berjuang untuk tujuan yang sama. Yang keenam adalah mampu introspeksi diri. Para pemimpin karismatik juga sangat ahli dalam mengintrospeksikan dirinya secara jujur. Mereka akan berupaya untuk terus memperbaiki diri dan mengasah dirinya agar bisa menampilkan sosok yang bisa dijadikan sebagai panutan. Mereka sangat ahli dalam keluar dari penjara dirinya sendiri dan mengkritik perilaku serta interaksi mereka agar bisa menampilkan dampak yang lebih tepat di hadapan para pengikutnya. Manajemen perilaku politis. Perilaku politis adalah kegiatan yang tidak dipandang sebagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi dapat mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Perilaku politik yang sah, legitimate political behavior, adalah politik sehari-hari yang muncul dengan wajar. Hal tersebut seperti membangun koalisasi, menentang kebijakan atau organisasi lewat pemogokan atau dengan terlalu berpegang ketat pada ketentuan yang ada dan menjalin hubungan keluar organisasi melalui kegiatan profesi. Di sini dapat dilihat sumber referensinya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.